Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pick card reading lagi ya, dengan tema yaitu kenapa dia menjauhi kamu atau dia meninggalkan kamu saat ini ya. Jadi pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Berarti memang bukan untuk kamu, ya. Dan kalau kamu nggak suka dengan cara aku baca atau apapun juga suara aku atau hal-hal yang lain, please untuk cari channel yang sesuai dengan yang kamu mau, ya. Karena aku nggak bisa menyenangkan semua orang dan aku tidak bermaksud untuk menyenangkan siapa-siapa. Di sini aku hanya berbagi cerita, membantu memperlihatkan energi bagi kalian yang memang tertarik ya dalam pembacaan seperti ini. Oke, dan kamu juga harus tahu kalau aku bukan hanya tarot reader, aku juga seorang konselor psikologi. Oke. Jadi aku nggak hanya memberikan energi pembacaan energi yang ada, namun juga aku bakal ngelihat polanya di sini, psikologinya juga ya. Oke, di sini ada 4 deck card. Yang pertama ini ya, kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan kalian pilih bagi kalian mau ikut suara hati, mau sesuaikan dengan apapun juga, silahkan. Aku beri waktu di sini ya. Oke, silahkan. Sembari kalian memilih, aku bakal siapin love oracle-nya. Oke, udah kalian pilih, aku ulang ya. Yang ini deck pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini pembacaan tentang kenapa dia meninggalkan kamu atau dia menjauhi kamu atau ngambil jarak dari kamu saat ini. Dan pembacaan ini timeless ya, nggak memiliki batasan waktu. Oke, jadi entah kapan aja kamu tonton, ini bakal berlaku ya. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama atau yang kiri. Oke, sorry kalau kamu tiba-tiba dengar suara ribut, itu mau hujan ya di luar. Oke, bagi yang pilih deck pertama, apa dia meninggalkan kamu? Ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Lalu ada not enough, frustrated in relationship, lack of
confidence, self-sabotage, fear or ego issue, jealousy. Dan ada mirror, mirroring each other, self-image, relationship reflect our wounds, introspection. Oke, di sini yang pilih deck pertama ya. Apa sih yang menjadi main issue-nya? Kenapa dia meninggalkan kamu? Satu, aku ngerasa orang ini ngerasa dia masih belum settle ya, belum dia merasa tidak aman dengan diri dia sendiri, entah kerjaan, karir ataupun keuangan ya. Orangnya masih ngerasa cukup berat untuk menjalani sebuah hubungan yang serius dengan sebuah tanggung jawab ya. Dan aku harus bilang orang ini masih perlu untuk bertumbuh seperti apa ya. Oke, kita lihat dulu oracle-nya. Ada Watchtower of the North, Winter, Book of Shadow, Secret, dan ada Ostara, Incubation. Oke. Ada trauma masa kecil atau childhood trauma, imagination. Entah memang di keluarganya bukanlah sebuah keluarga yang harmonis, atau memang di dalam keluarganya bukanlah sesuatu sebuah keluarga yang memang stabil ya. Jadi dia merasa tidak cukup dengan diri dia sendiri, dan orang ini cukup, aku harus bilang dia nggak terlalu bisa ngehandle emosinya ya. Kenapa kayak gitu? Aku bilang ya, ada rasa kecemburuan terhadap kamu, terutama kemungkinan besar kamu memiliki penghasilan lebih dari dia. Itu yang menjadi cukup kayak tamparan keras untuk diri dia. Apalagi kalau ini lelaki ya, sosok yang memang maskulin, dia agak ngerasa pride dia itu sakit atau ego dia kena ya. Dan orangnya juga masih belum bisa jujur apa adanya sama kamu, bukan berniat bohong ya. Aku ngerasain memang dianya yang nggak sanggup. Kamu nggak bisa memaksa seseorang untuk apa adanya kalau dia memang belum merasa aman dengan diri dia sendiri. Kita nggak bisa serta-merta memarahi seseorang karena dia tidak jujur, karena kebanyakan orang yang tidak jujur itu adalah orang yang memang tidak merasa aman dengan diri dia sendiri. Dia ngerasa kalau dia jujur dia bakal terlihat lemah, salah satunya. Kedua, dia ngerasa dia takut akan risiko kalau dia jujur ya. Dan ketiga, dia ngerasa kalau jujur itu hanya akan memperlihatkan hal yang memalukan ya. Itu salah satunya dari beberapa hal. Jadi orang ini, itulah yang aku lihat ya. Kita lihat tarotnya. Ada Five of Swords, Four of Wands, King of Swords. Oke, cukup banyak konflik di dalam diri dia yang tidak kamu ketahui ya. Itulah yang membuat dia mundur dari hubungan ini. Aku ngelihat dia juga nggak mau memaksakan keadaan ya, dan aku ngerasain dia masih cukup keras dengan diri dia, dan aku ngerasain situasi yang sangat dingin di sini ya, dimana dia cukup keras dengan diri dia sendiri, dan ditambah dia nggak bisa untuk mengungkapinnya ya, hanya membebani. Bagi dia merasa ini cukup menjadi beban ya.
Dan ya, kita harus pahami setiap orang mempunyai burden dia masing-masing ya, dan kita nggak bisa maksa dia harus tetap kuat, tabah menjalani ya, karena terkadang burden itu harus kita benar-benar rasakan dulu ya, sampai benar-benar sakit, sampai habis rasanya, sampai nggak terasa lagi, baru kita bisa menyadari kalau burden itu sebenarnya bisa kita lepas ya. Jadi orang ini masih ngerasa cukup terbebani. Eight of Cups, dan aku ngerasain memang dia berusaha banget untuk moving on dari kamu. Dari komitmen yang dia jalani bersama kamu ya. Entah komitmen kalian udah menikah ataupun akan menikah, dia memang sengaja untuk meninggalkan ini. Karena itu tadi, dia nggak merasa aman dengan diri sendiri, dia nggak merasa nyaman dengan diri sendiri, bukan dengan kamu. Karena gimana pun ya, baiknya kamu ibaratnya yang berusaha dengan orang ini, ingat ini energinya bisa terbalik ya. Dia nggak akan pernah bisa ngerasain itu kalau dia belum nyaman dulu dengan diri sendiri, belum merasa aman ya. Dia bakal selalu suspicious apa sih, itu loh, kayak apa sih bahasa Inggrisnya tuh, kok aku salah ngomong. Pokoknya dia bakal bukan aware, tapi dia lebih kayak waspada, dan itu berbeda dengan self aware ya. Jadi dia nggak akan pernah bisa benar ngerasain itu. Jadi bagi kamu yang ngerasa kamu udah memberikan cinta dan kasih sayang, udah cukup berkorban dengan dia, I'm sorry, itu nggak akan pernah cukup ya, kecuali orang ini mencukupi diri dia sendiri. Si The Magician, dia juga orangnya cukup terpengaruh di sini, aku lihat ya, dimana orang-orang sekitarnya juga ada mempengaruhi dia untuk ya, kalau memang nggak mau atau nggak apa ya, udah nggak sanggup ya udah pisah aja. Jadi banyak juga tendensi itu yang dia dapat dari orang lain, entah keluarganya atau siapapun ini ya, dan itu cukup berdampak ke dia. Dan ya well, aku ngeliat dia menjadi kekuatan dia untuk menjauh dan memilih untuk berpisah dari kamu. Dan akhirnya aku ngeliat ada tendensi dia menyalahkan kamu di sini ya. Dia sakit hati, kecewa, seperti yang kamu rasain. Kamu udah merasakan hal yang sama, patah hati ya. Orang yang berusaha untuk moving on, lepas dari kesakitan dan kecewaan, dan dia memang menginginkan untuk bebas saat ini. So sorry bagi kamu yang berusaha dengan orang ini ya. Orang ini memang butuh banget untuk bebaskan diri dia. Sebenarnya bukan dari kamu, tapi dari ketakutan dia sendiri, trauma dia sendiri. Tapi iya, kamu menjadi salah satu triggernya ya. So dia harus meninggalkan kamu, karena kamu bisa membuat itu muncul lagi. Okay, that's it. Kenapa dia meninggalkan kamu? Kita lanjut ke deck kedua, top pile kedua ya. Yang pilih deck kedua, kita lihat Love Oracle-nya. Kenapa dia meninggalkan kamu? Girl talk, time with friends, moving on, heavily single, living in the moment, having fun. Kiss on the rings, many option, decision, unconventional, string along one night stand. Coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplift, friendship. Oke. Ini kencang banget energi, teman-temannya cukup mempengaruhi dia, iya, mengatakan hal yang gak baik tentang kamu ataupun tentang hubungan kalian berdua, ya. Dan juga aku ngerasain dia memiliki opsi yang lain. So sorry, ya, bukan hanya kamu yang ada dalam hidupnya dia. Kita lihat oracle-nya.
ada dance, be still, dan ada sweet treat. Dan di the bottom of the deck ada hydrate. Ya, orangnya aku harus bilang ya, dia nggak begitu punya prinsip, cukup mudah dipengaruhi. Jadi kalau orang bilang apa, dia cukup terpengaruh, dan dia nggak suka dengan omongan yang jelek, dengan gosip yang jelek, ya. Dan dia nggak suka menjadi bahan pergunjingan orang lain, ya. Padahal kita nggak bisa menahan orang lain loh untuk bicara tentang kita. Kita nggak bisa menutup mulut orang lain, hati orang lain, pikiran orang lain, ya. Biarkanlah mereka mau bicara sepuasnya, karena memang sampai kapanpun sebenarnya omongan mereka nggak akan pernah berpengaruh sama kita. Bener, itu nggak akan pernah berpengaruh kalau kita nggak mengambil hati atau mengambil ego dari perkataan itu. Nggak akan pernah berpengaruh. Namun ini berpengaruh banget dengan orang ini, ya. Dan aku ngeliat dia membuka opsi walaupun kalian masih bersama dulu ataupun sekarang udah berpisah, ya. Dia berusaha untuk ngasih lihat dia bisa ataupun mampu tanpa kamu, ya. Dan dia ingin memperlihatkan kalau bukan hanya kamu yang ingin bersama dia, banyak perempuan yang lain. Jadi ada perbandingan di sini yang dia lakukan, ya. Kita lihat tarotnya. Ada hangman. Oke. Mungkin kemungkinan besar ini memang belum benar-benar pisah ya. Dia bisa menggantungkan kamu di sini. Karena itu tadi, dia terpengaruh, namun dia ngerasa enggak gitu. Dia kepikiran lagi. Namun nanti dia terpengaruh, terus dia ngerasa enggak. Dia kepikiran lagi, ya. Ini orang yang bisa dia baik sama kamu, tiba-tiba dia emosi, dia pengen pisah dari kamu, ya. Pengen ninggalin kamu aja. Pokoknya kerjaan dia itu hanya ingin pisah lah ibaratnya, kalau dia ngerasa nggak nyaman sama kamu, ya. Dan dia bisa mencari alasan untuk pisah sama kamu karena dia capek dengan perkataan orang lain. Aku ngerasain sebenarnya tendensi kamu itu nggak terlalu berpengaruh ke dia. Dia sayang, yes dia sayang, namun ini bentuk sayang yang aku harus bilang obsesif, posesif, ya. Dia ngerasa dia harus melindungi kamu, menjaga kamu, oke, gitu ya. Kalau memang seorang ini misal maskulin atau laki-laki ngerasa harus kayak gitu, oke. Kita bisa bilang yes, ya, maksudnya kita coba kita ikuti alurnya, ya, untuk menjaga kamu gitu. Namun apakah dia benar-benar bisa menjaga gitu kamu, ya, gak akan pernah bisa kalau kita ngeliat kenyataannya. Kenapa? Karena dengan dia berusaha menjaga kamu, dia pasti mendominasi kamu di dalam sebuah hubungan. Itu sudah pasti. Karena dia ngerasa kamu gak bisa mengambil keputusan. Harus dia yang memilih, dia yang membuat opsi-opsi. Dan saat kamu mulai membuat keputusan, Three of Wands, dia ngerasa goyah, dia rasa goyang. Dia ngerasa kayak, apakah kamu sayang sama dia, cinta sama dia, apakah kamu butuh dia apa enggak, ya. Six of Swords, orang ini butuh banget untuk ngerasa dia dibutuhkan, dan saat dia nggak dapat rasa itu dari kamu, dia bakal cari itu dari orang lain. So that's why kenapa dia selalu punya opsi. Dan I'm sorry, saat dia putus dari kamu, pisah dari kamu misalnya, dia udah punya opsi lain. Dan saat dia udah nggak bersama kamu, saat dengan opsi yang baru, dia juga bakal mempunyai opsi yang lain, ya. Ace of Wands. Dan kalau kamu mencari komitmen, aku harus bilang, bukan dengan orang yang seperti ini, ya. Orang ini nggak akan pernah bisa berkomitmen, karena komitmen dengan diri sendiri aja dia nggak benar-benar mengerti, dia nggak paham. Ya, kalau dia selalu berpikir akan sebuah option di luar sana yang lebih manis, ya, dia nggak akan pernah mengerti apa itu komitmen.
Nine of Cups, dan aku ngerasain dia juga punya tendensi untuk kencan satu malam atau one night stand. Ya, so Queen of Cups, ada tendensi dia juga meninggalkan kamu karena dia nggak bisa ngelapasin kebiasaan dia yang memang nggak bisa dengan satu pasangan. Dia bakal selalu mencari dan mencari. Ya, Four of Swords, Queen of Pentacles. Orangnya cukup overthinking, memikirkan hal yang I'm sorry to say nggak penting sama sekali. Ya, Ace of Swords buat stres sendiri, capek sendiri. Dia ngerasa kamu sebenarnya ideal memang untuk dia, ya. Namun memiliki kamu itu buat dia sakit, buat dia kecewa, dan dia nggak suka akan kesakitan. So that's why dia ninggalin kamu. Jadi kalau kamu bertanya kalau dia sayang kenapa dia ninggalin, that's it, ya. Sayang aja nggak cukup, cinta aja nggak cukup. Kalau orangnya nggak punya komitmen dengan diri sendiri, voila, ya. Dia masih sibuk dengan dunianya, dengan apapun yang ada di dunia ini. Apa yang diraih adalah sebuah kesia-siaan karena mengejar duniawi. So that's it, kenapa dia meninggalkan kamu. Oke, kita lanjut ke oracle ketiga ya. Kita percepat aja videonya biar nggak terlalu panjang. Pick a card reading ini pasti panjang videonya. Oke, kita lanjut. Kita lihat oracle-nya dulu untuk kalian yang pilih deck ketiga atau oracle ketiga. Kenapa dia meninggalkan kamu? Ada Dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Ada the Snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. The Sword and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, false honor, protection, and power. Oke, untuk yang pilih oracle ketiga, kenapa dia meninggalkan kamu? Dia memilih orang lain. Ya, that's it. Ada perempuan lain atau laki-laki lain atau apapun orientasinya dia. Ya, pokoknya ada yang lain. Dia memilih kamu. Dia memilih orang lain itu dari kamu. Ya. Kita lihat dulu oracle-nya. Ada Magician and the Mirror, ada Contract, dan ada Seven Chakra, Archangel Uriel, dan di the bottom of the deck ada Cornucopia. Oke. Ada salah satu opsi di sini dia memilih orang lain ini karena orang lain ini lebih matang, lebih memiliki materi daripada kamu, ya. Dan kedua, aku ngeliat dia mendapatkan kepastian dari orang ini, ya. Kepastian dalam artian dengan orang itu dia nggak harus banyak berusaha, nggak harus banyak berkorban, nggak banyak tuntutan, ya. Dan dia ngerasa ini bisa jadi energi kamu ditinggal nikah, dan dia tiba-tiba pisah dari kamu gak lama, tiba-tiba dia nikah gitu aja, padahal mungkin sama kamu udah lama, ya. Jadi kemungkinan besarnya gitu, ya. Dia mencoba untuk lari sebenarnya dari egonya dia dengan orang lain. Saat bersama kamu itu dia ngerasa
Satu, dia selalu salah, ya. Dia ngerasa kamu tidak menghargai dia, ya. Dan dia ngerasa kamu terlalu overpower. Kamu terlalu mendominasi hubungan ini. Dan dia tidak suka, ya. Kita lihat tarotnya. Ada Page of Swords, The Sun. Aku ngerasain ego dia dipenuhi oleh pasangan dia sekarang, ya. Ini tendensinya biasanya pria yang kayak gini, ya. Pria tuh sering banget ngambil pola yang begini. Dia udah lama dengan orang lain, ya. Dia tiba-tiba pisah dan dia menikah gitu aja, ya. Kita mungkin atau siapapun yang lihat bakal what the heck gitu ya, kayak kok bisa dia justru memilih orang yang baru dalam hidupnya dia, yang bisa dibilang dia nggak tahu, dia nggak kenal, ya. Kenapa bisa? Salah satunya karena memang kemungkinan besar pride dia, ego dia nggak tersakiti bersama orang itu, ya. Dengan pasangan dia sekarang, dia nggak harus banyak berusaha. King of Wands, ya. Dan ada Wheel of Fortune. Dan banyak kemudahan yang terjadi dengan pasangan dia ini. Sedangkan dengan kamu dia ngerasa terlalu banyak pengorbanan. Dan dia, I will say, gak mau, ataupun gak sanggup. See? Emosional, ya. Bersama kamu dia cukup emosional. So that's why dia pengen ngejalanin sebenarnya hubungan yang biasa aja, yang gak terlalu muluk-muluk gitu, ya. Namun bersama kamu dia itu kayak hancur, kayak kacau balau lah gitu. Sayang, yes sayang, tapi bukan gini caranya, itu yang dia rasakan, ya. Bisa jadi karena memang juga kemungkinan besar kalian sering berantem di hubungan ini, terlalu banyak argumen, konflik, dan merasa benar sendiri, ya. Itu yang membuat dia, aku harus gimana gitu, ya. High Priestess ini juga bentuk dia untuk lari dari tanggung jawabnya. Six of Pentacles, The Emperor. Dan apakah dia menyesal dengan pilihannya? I'm sorry to say, enggak, ya. Dia cukup pandai untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi bagi kamu yang berharap dia untuk patah hati, dia gagal moving on, atau dia masih memikirkan kamu dan mati menyesal gitu, aku ngerasain untuk saat ini enggak. Dia bisa untuk moving on, sih. Dia mencoba untuk berkomitmen dengan pasangan dia sekarang, ya, mencoba menjalani hidup. Dan dia berharap apa yang terbaik juga terjadi dalam hidup kamu, ya. Untuk benar-benar nyakitin kamu, ngecewain kamu, kalau ditanya dia enggak. Dan aku ngerasain memang gak ada intensi ke sana, ya. Knight of Pentacles, saat dia bersama kamu itu serius, yes gitu, ya. Cuman akhirnya dia menyerah, ya karena memang dia nggak sanggup gitu. Aku nggak membenarkan apa yang dilakukan, namun aku ngasih lihat energi yang dia juga rasakan, bukan hanya kamu. Dia tahu kamu merasa terhianati, dia tahu kamu merasa dikecewakan, dia tahu. Tapi dia ngerasa dia nggak punya pilihan lain, dan dia mencoba untuk jujur dengan diri sendiri kalau dia memang udah nggak bisa sama kamu, ya. Dia mendoakan yang terbaik untuk kamu saat ini, ya. Dia mencoba,
Dia berharap dalam hati dia untuk kamu memang memaafkan dia, namun mungkin dia nggak akan bilang ini karena dia mencoba untuk ya selesai antara kamu dengan dia. Cuman dia berharap untuk kamu memaafkan dia demi keberlangsungan hidup kalian masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut yang keempat atau terakhir ya. Kita hemat waktu. Oke, yang pilih Oracle atau deck pile deck keempat. Kenapa dia meninggalkan kamu? Cupids arrow, have faith, love is coming, surprise invitation or meeting, hesitation. Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date, talking, interesting, confessing more, or wait message arrive, text, call, email, hovering. Oke, ini jelas banget ya, saat dia bersama kamu, kenapa dia meninggalkan kamu? Dia bertemu dengan orang lain ya, dan dia jatuh hati sama orang lain. Dia merasa lebih nyaman, dia ngerasa dia lebih nyambung dengan orang ini ya. Kita lihat oracle-nya. Ada give back dan ada choice C, seperti aku bilang tadi, dan ada reliable. Orang ini yang dia pilih ini, dia ngerasa dia lebih, orang ini bisa membantu hidup dia lebih baik. Nah, orang ini bisa untuk dia andalkan ya. Dan ada boundaries. Aku ngerasain di sini kamu dengan pasangan, kenapa dia meninggalkan kamu ya, karena kamu cukup memberikan boundaries atau batasan yang samar-samar bagi dia ya. Bagi dia itu samar-samar, namun bagi aku sebenarnya nggak samar-samar. Bagi aku sebenarnya adalah bentuk kebebasan berpasangan yang kita dekat, kenal dengan siapa aja, namun kitanya sendiri belajar untuk menjaga hati kita gitu ya. Itu yang aku lihat. Namun dia ngerasanya itu samar-samar ya. Dia ngerasa awalnya dia bisa selingkuh batin. Di sini aku harus bilang ya, dia memikirkan orang lain, dia bisa untuk chatting dengan orang lain, dan dia tutupi dari kamu. Mungkin bisa masih berlangsung sampai sekarang dan kamu masih bersama dia ya. Dan dia sudah punya rencana untuk bertemu, atau bahkan aku ngeliat sudah sering untuk bertemu dengan orang baru ini ya. Kita lihat tarotnya. Kebebasan yang kamu berikan di sini, aku lihat disalahartikan sebagai bentuk bukan sayang, bukan cinta, nggak perhatian sama dia ya. Dia ngerasanya kayak gitu. Sorry ya mamaku ya. Dia ngerasa kamu seperti nggak perhatian sama dia, nggak sayang sama dia. So dia menemukan orang yang jauh perhatian dan bisa membuat dia ngerasa disayang, dicintai dengan cara yang dia mau. So that's why kenapa dia jatuh hati. Okay. Ada Eight of Swords, Five of Swords. Dia sedang dalam bentuk pertengkaran hebat di dalam diri dia untuk meninggalkan kamu, atau tetap bersama kamu, atau memilih orang lain, orang ini ya. Dan aku ngerasain kamu udah disconnect sama dia, dalam artian kamu udah nggak bisa lagi bicara dari hati ke hati dengan dia, karena dia udah
aku harus bilang tutup mata tutup hati ya. Dia cukup overthinking, dia ngerasa, aku ngerasa ini orang yang benar-benar jatuh cinta kayak awal-awal ya, yang benar-benar jatuh hati dengan pertama kali jatuh cinta lah gitu ya. Awal-awal masanya gimana kamu tahu ya, Ace of Wands dia masih berbunga-bunga gitu ya. Jadi nggak peduli orang yang dia pilih ini orang yang tepat apa enggak ya, karena dia dalam bentuk kekosongan sekarang. Dan ya ada the Tower di sini. Aku ngerasain hubungan kalian memang udah di ujung tanduk ya. Dan ada Justice. Kamu yang berusaha dengan dia, mungkin kamu ngerasa ini gak adil, dia gak paham dengan kamu. Yes, that's it. Sebenarnya hubungan ini adalah bentuk kesalahpahaman yang sangat besar. Kamu bisa adalah seorang tipe yang lebih memilih diam daripada untuk bicara, dan kamu ngerasa bakal sakit hati. Sedangkan dia memang membuat masalah tidak makin besar ya, namun diam juga membuat masalah tidak akan selesai ya. Si Ten of Swords, Nine of Wands, lalu di Empress, dan ada Strength. Wow, sekarang keras banget hati dia, karena ya itu tadi dia ngerasa ibaratnya gini, saat kita jatuh cinta itu buta semua, buta mata, buta hati, buta telinga buta telinga, telinga tuli gitu ya. Jadi ya seperti itu, dia ngerasa dia dapatkan kebahagiaannya dia yang dia rasa kamu gak bisa berikan. Padahal aku ngerasain dia yang memang belum benar-benar mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Apakah kesalahan ada di kamu? Aku ngelihat enggak ya. Orang seperti ini mau cari kemanapun dia nggak akan pernah puas, nggak akan pernah cukup kalau dia nggak cukup dengan diri dia sendiri. Si The Hermit, dia harus belajar mencukupkan diri dia sendiri dan nggak mencari kebahagiaan di luar dirinya dia ya. Dan Five of Cups, aku harus bilang kamu harus memang membiarkan dia ini pergi itu untuk dia belajar ya. Dan apakah pilihan dia tepat atau enggak, kamu harus biarkan dia untuk salah ya ataupun benar ya, biarkan dia untuk memilih. Karena orang seperti ini perlu belajar mandiri, belajar dari kesalahan yang dia ambil sendiri ya, dari bentuk aku harus bilang keegoisan yang dia pilih ya. Dan ada Page of Cups, karena apapun yang kamu katakan saat ini, walaupun kamu benar, kamu sayang, kamu cinta sama dia, kamu takut untuk dia bersama orang yang salah, memilih orang yang salah, dia nggak akan pernah dengar itu ya. Aku harus bilang percuma ya. Dan di the bottom of the deck ada The Magician. Dia ngerasa dia paling benar ya, dan dia ngerasa layak dicintai, kayak disayangi, dan dia ngerasa seperti dia dapatkan kriteria yang dia mau ya. Padahal aku ngelihat di sini orang yang dia pilih itu belum tentu orang yang tepat, karena aku ngerasain dia bukan mendapatkan orang yang tepat, tapi dia mendapatkan rasa yang tepat ya, yang dia mau gitu ya. Dia dapatin itu tapi belum tentu dari orang yang tepat ya. Okay, that's it ya. I think that's all. Kenapa dia meninggalkan kamu ya. I'm sorry to say this ya. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya, dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, setia dengan video aku ya. Aku harapkan baik-baik aja, sehat-sehat aja, jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. See you next time.